Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang analisa komparatif ya. Jadi kita akan coba belajar untuk menganalisa data statistik menggunakan analisa komparatif. Yaitu kita mencoba untuk membandingkan beberapa kelompok data ya. Lebih tepatnya sebetulnya dua kelompok data. Gitu. Apa itu analisa komparatif? Jadi analisa komparatif itu adalah suatu teknik untuk menganalisa data ya, mau itu variabel ya atau kelompok dalam rangka mengetahui ada apa enggak nih perbedaannya. Jadi antara dua kelompok, dua variabel atau kalau kita lihat data itu dua kolom atas itu ada bedanya apa enggak ya. Jadi nanti kalau kita bikin hipotesis, berarti hipotesisnya terdapat perbedaan atau enggak ya. Itu namanya analisa komparatif. Nah, di analisa komparatif ini, teknik yang diuji juga bisa disebut sebagai uji signifikansi atau test of significance ya. Nah, biasanya ada dua jenis uji komparatif. Yang pertama, kita mencoba membandingkan dua sampel yang subjeknya sama tapi datanya beda. Misalkan kamu lari sebelum makan dengan sesudah makan. Nah, kamunya sama kan? Nah, datanya aja yang beda. Jadi kita mau bandingin dua data yang berkorelasi, yaitu data sebelum kita makan dan sesudah kita makan seperti apa nih larinya, misalkan itu dua data berkorelasi namanya ya, atau istilahnya dua data yang dependent. Jadi subjeknya sama, yaitu sama-sama kamu, tapi datanya beda. Ya, kamu sebelum makan dan kamu sesudah makan. Nah, jenis kedua disebut dengan analisa komparatif yang independen. Jadi kita mau ngebandingin dua data. Jadi contohnya kita mau bandingin orang A dan orang B larinya seperti apa. Nah, kalau tadi larinya sebelum dan sesudah makan, kalau ini orangnya beda, jadi subjeknya beda ya. Jadi independen itu subjeknya beda, kalau dependen itu biasanya subjeknya sama gitu. Nah, kalau analisa komparatif itu kira-kira ada apa aja ya? Jadi ada beberapa nih ya, kita lihat baris dan kolom ya. Di barisnya tuh ada jenis skalanya, mulai dari nominal, ordinal, interval, atau rasio ya. Nah, yang saya mau jelasin itu di masing-masing kolomnya. Apa sih yang dimaksud dengan kasus satu sampel ya? Kasus satu sampel itu kalau nanti data kita ingin kita coba bandingkan dengan populasinya ya. Jadi kalau data kita pengen dibandingin sama populasinya, maka pakai yang ini nih, kolom kasus satu sampel. Jadi kalau kita mau ngebandingin misalkan saya misalkan ngajar 5 kelas ya. Eh, kelas A, B, C, D, dan E. Nah, saya udah rata-rata nih nilai kelas A dan saya juga udah rata-rata 5 kelasnya ya, satu angkatan berarti. Nah, saya ingin mencoba membandingkan nilai kelas A dengan nilai satu angkatan. Berarti saya mau ngebandingin nilai kelas A dengan nilai 5 kelas. Nah, itu berarti masuk di kasus satu sampel ya. Nah, tergantung nih, kalau jenis datanya nominal, maka uji komparatifnya, analisa komparatifnya pakai binomial atau uji chi-square ya. Chi-square itu biasanya nguji persennya. Jadi nanti kelas A saya bandingkan dengan rata-rata 5 kelas ya. Nah, kalau datanya ordinal, maka pakai Kolmogorov-Smirnov ya, sama kayak uji normalitas, juga uji runtun dan change point test ya. Seberapa bedanya tuh diukur pakai itu kalau datanya ordinal. Nah, kalau interval dan rasio, maka saya pakai uji T dan uji Z ya. Z itu enak banget. Jadi kalau interval rasio itu mudah banget dilakukan karena uji T dan uji Z itu memang berbasis varians ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya varians ya di video soal measure of dispersion. Jadi ini yang dilakukan kalau kasusnya satu sampel, yaitu kita mencoba membandingkan sampel dengan populasi. Nah, kita berpindah ke kolom selanjutnya, yaitu kasus dua sampel berpasangan.
Maksudnya gimana nih? Kalau tadi kan nguji sampel untuk dibandingkan sama populasi. Kalau yang ini mau nguji 2 sampel tapi dari subjek yang sama ya kayak tadi. Aku pengen tahu nih berat badanku sebelum dan sesudah makan. Subjeknya sama tapi dua datanya beda. Jadi kita ngebandingin dua data dari subjek yang sama ya. Jadi saya mau ngebandingin berat badan saya sendiri sebelum dan berat badan saya sendiri sesudah makan. Jadi subjeknya kan sama-sama saya, tapi yang dibandingkan adalah data sebelum dan sesudah. Kalau datanya nominal, maka kita pakai McNemar ya. Nah, kalau ordinal kita pakai Wilcoxon. Nah, ini yang akan kita cobakan nanti di praktikum ya. Wilcoxon juga menggunakan cara yang sama dengan korelasi yang Spearman ya. Jadi urutannya nanti kita akan cobakan ya. Kalau dua sampel berpasangan pada interval dan rasio, kita pakai uji T dan juga uji Z ya. Jadi kalau makanya paling nikmat itu kalau udah punya data jenis data interval dan rasio. Tinggal sama semuanya pakai T dan Z juga udah lancar jaya. Selanjutnya kita berlanjut ke kolom berikutnya yaitu kasus 2 sampel bebas. Maksudnya gimana? Kalau tadi kita ngebandingin 2 data dari satu subjek yang sama, kalau ini kita ngebandingin 2 data dari subjek yang beda atau kelompok yang beda ya. Misalkan saya mau ngebandingin berat badan saya dengan berat badan orang lain, misalkan katakanlah Pak Hadras gitu ya, Pak Taufik. Seberapa beda sih berat badan saya sama berat badan orang lain? Nah, kalau datanya nominal misalkan ya, kalau datanya nominal, pakai exact Fisher dan juga chi-square juga ya, chi-square atau chi kuadrat ya. Nah, kalau ordinal, nah ini yang akan kita pelajari pakai man-width nih ya. Bisa juga pakai uji median ya, mediannya dibedakan, uji Kolmogorov-Smirnov sama kayak buat uji yang di kasus satu sampel tapi beda kelompok, uji Siegel-Tukey sama robust rank test ya. Robust rank test ini agak mirip-mirip sama korelasi Spearman juga, kita pakai urutan mengujinya. Interval dan rasio kira-kira pakai apa? Tetap ya pakai uji T dan juga uji Z ya. Begitu. Itulah macam-macam analisa komparatif dan uji yang bisa dilakukan bergantung dari kasusnya seperti apa dan juga bergantung dari jenis datanya seperti apa. Oke, saya akan coba jelaskan pakai data klien saya lagi ya, data kafe itu. Jadi gini, datanya itu kayak gini ya. Jadi teman saya itu punya data terkait dengan nilai dari barista-baristanya ya. Mulai dari awal masuk sampai dia setelah 3 bulan. Jadi di kota A itu nilainya seperti ini nih yang dilihat di awal masuk. Nilai dari performance-nya. Nah, performance appraisal-nya itu sifatnya ke subjektif, jadi jenis datanya ordinal ya. Jadi ini semuanya itu jenis datanya ordinal semua ya. Jadi awal masuk dan setelah 3 bulan seperti apa. Jadi kota A punya nilainya, kota B punya nilainya, kota C punya nilainya. Nah, setiap barisnya itu orang yang sama ya. Artinya kalau di kota A awal masuk 86 itu orang yang sama dengan kota A 86 setelah 3 bulan. Gitu teman-teman ya. Nah, kita akan coba gunakan data ini ya untuk kita bahas. Oke, yang akan dibahas di kelas kali ini adalah uji Wilcoxon ya. Uji Wilcoxon itu metode yang digunakan untuk menguji perbedaan dua buah data yang berpasangan gitu ya. Nah, yang berpasangan itu maksudnya gimana? Jadi tadi dua buah data dari subjek yang sama. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan antara dua variabel yang berpasangan atau berhubungan. Uji ini hanya dapat mengukur data berskala ordinal ya, dan tidak mensyaratkan datanya normal. Jadi nggak apa-apa nggak normal juga karena kita akan menguji urutannya aja gitu. Coba kita lihat pakai datanya seperti apa kalau kita pakai data yang kafe ya. Maka kalau pakai data yang kafe, kita akan mengujikan antara
kota A awal masuk dengan kota A setelah 3 bulan ya. Kita lihat misalkan di subjek keempat tuh ternyata ada perubahan nih. Kota A subjek keempat awal masuknya 65, setelah 3 bulan dia jadi 85 begitu. Nah, kita coba nih cek dari keseluruhan kota A awal masuk dan keseluruhan kota A setelah 3 bulan seperti apa. Itu diujikan dengan Wilcoxon. Nah, selanjutnya kalau uji Mann-Whitney itu yang kayak gimana? Uji Mann-Whitney adalah metode statistika yang digunakan untuk menguji perbedaan dua kelompok yang independen. Beda sama yang berpasangan, kalau yang independen itu berarti subjeknya berbeda ya. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara dua kelompok data ya. Uji ini hanya dapat mengukur data berskala ordinal, ya sama kayak Wilcoxon, dan tidak juga mensyaratkan data berdistribusi normal. Kalau kita lihat dari data yang klien saya tadi di kafe, jadi kita bukan bandingin antara kota A dengan kota A, tapi kita lagi bandingin kota yang berbeda, yaitu kalau independen. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Jadi pertemuan kali ini saya lagi mau coba sharing terkait dengan perbedaan kalau kita analisa komparatif yang menggunakan data berpasangan ataupun data uji beda gitu. Sementara kalau kita datanya adalah menggunakan interval dan juga rasio, maka kita pakai uji t-test ya. Uji t-test adalah metode statistika yang digunakan untuk menguji perbedaan dua kelompok ya. Tujuan uji ini adalah mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara dua kelompok data. Nah, uji ini hanya dapat mengukur data berskala interval dan memang syaratnya adalah harus berdistribusi normal. Jadi kita harus melakukan dulu uji normalitas terhadap data gitu. Sampai sini mudah-mudahan jelas dan paham, tapi untuk lebih jelas dan lebih lanjutnya, mari kita simak video tutorialnya. Sampai jumpa di video tutorialnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.